Halo dulur, kembali lagi bersama Maida United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully, asik. Kali ini ada berita terbaru yang menurutku sangat menarik untuk kita pantau bersama ya. Oke, langsung aja teman-teman. Ini beritanya aku lansir dari Telegraph Dagger. Di sini dikatakan Manchester United condong ke arah pembangunan stadion baru berkapasitas 100.000 penonton yang bisa menelan biaya lebih dari 2 miliar pound sterling. Wow. Dan membutuhkan waktu sekitar 6 tahun untuk menyelesaikannya. Namun, mereka belum akan membuat keputusan akhir hingga akhir tahun setelah berkonsultasi penuh dengan para pendukung. Wow, wow. Berita ini cukup apa ya? Menurutku cukup ambisius juga ya. Di sini menurutku Ineos sebagai pemilik baru Manchester United dengan akuisisi 25% kepemilikan saham memiliki apa ya? Memiliki misi yang sangat ambisius ya menurutku. Mengingat pada waktu itu kalau kita kilas balik berita terkait penjualan Manchester United ini sangat gencar. Bahkan Ineos ini bersaing dengan pengusaha Qatar ya waktu itu yang kabarnya akan membeli seluruh kepemilikan saham Manchester United, hutang-hutang dilunasi, stadion akan dibangun, tapi pada akhirnya Ineos lah yang memenangkan pertandingan pada waktu itu. Lalu seiring berjalannya waktu, Ineos ini memang menunjukkan kinerjanya karena dia juga memiliki pengalaman yang banyak di bidang olahraga, mulai dari perbaikan di struktur manajemen, penetapan pelatih, pembelian pemain, bahkan sampai saat ini dia menekankan lagi bahwa Ineos ini lebih condong ke arah pembangunan stadion baru. Karena pada waktu itu ada dua opsi, membangun stadion baru atau merenovasi Old Trafford. Karena seperti yang kita tahu ya Old Trafford sampai bocor, ada air terjun ketika hujan. Lalu fasilitas di dalam stadion juga kabarnya ada beberapa hal yang tidak terawat. Kondisi tempat berlatih di Carrington juga sudah kuno, perlu ada pembaruan. Jadi banyak hal yang mesti dibenahi dari sisi infrastruktur. Nah, kalau kita membicarakan sebuah pembangunan stadion ini kan tidak serta-merta langsung oke kita bikin stadion baru. Nah, lalu untuk Old Trafford ini akan seperti apa setelah itu? Karena seperti yang kita tahu kan Old Trafford ini kan sejarahnya cukup panjang ya, stadion yang dibangun dari tahun 1910, sudah sekitar 100 tahun lebih sampai saat ini, dijuluki Theater of Dreams oleh Sir Bob Carton itu ya, salah satu saksi hidup pada waktu itu yang selamat dari tragedi Bayern Munchen. Ini selama 100 tahun ini memiliki sejarah yang sangat besar menurutku Old Trafford ini. Dengan kapasitas sekitar 75.000 kursi, 76.000 kursi. Itu sampai saat ini itu sejarahnya sangat besar. Dengan adanya wacana pembangunan stadion baru, nah menurutku kita nggak tahu ya ke depannya ini dengan adanya stadion baru mungkin untuk Old Trafford ini akan dijadikan sebagai museum, sebagai tempat wisata yang memiliki nilai historis tinggi, atau mungkin nanti akan digunakan sebagai pusat latihan seperti itu, kita kan nggak akan tahu karena ya membangun stadion baru berkapasitas 100.000 kursi itu pun bisa menjadi apa ya, stadion terbesar kedua di Inggris ya setelah Wembley kalau nggak salah itu, dan menjadi stadion terbesar ke-5 atau ke-8 gitu di Eropa. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, Old Trafford ini memang pada awalnya ingin dibangun dengan kapasitas 100.000 orang. Tapi ya karena berbagai hal, karena pada waktu itu juga ada kendala di biaya dalam proyek pembangunan, lalu ya sempat pada waktu itu masih masa perang ya, Perang Dunia Kedua, bahkan stadionnya sempat dibom pihak Jerman ya pada waktu itu. Jadi ya akhirnya setelah diresmikan hanya berkapasitas 75.000 kursi. Nah,
Untuk saat ini ketika ingin membangun 100.000 kursi ini bisa jadi setelah 114 tahun baru akhirnya Manchester United memiliki stadion berkapasitas 100.000 kursi. Nah, tapi di lain sisi menurutku dengan proyek yang sangat ambisius ini dan memakan waktu sekitar 6 tahun dalam pembangunannya, ketika stadion ini sudah jadi, para pemain, manajemen, lalu pelatih tidak bisa menorehkan trofi yang bergengsi ya, minimal IPL gitu. Selama konsisten, itu menurutku kedepannya nilai historisnya nggak akan sebagus Old Trafford gitu loh. Mungkin ini nanti diberi nama New Old Trafford. Wah, keren tuh. Nggak tahu nanti. Ya, itu pun kalau jadi gitu loh. Kan kalau ada pembangunan stadion yang lebih modern, lebih bagus, lebih besar secara kapasitas, tapi tidak diiringi dengan prestasi yang bagus juga, menurutku ya tidak akan berarti apa-apa gitu loh, hanya sebagai penambahan pemasukan bagi Manchester United ya dari penjualan tiket seperti itu. Karena apa? Karena ya kalau secara fasilitas sudah lebih bagus, harusnya secara prestasi pun mengikuti. Karena apa ya? Karena dengan semakin banyaknya penonton yang hadir, semakin banyak orang yang melihat Manchester United, ya harusnya dari sisi internal harus lebih bagus lagi, lebih baik dalam mengejar prestasi itu sendiri. Karena apa ya? Karena ya menurutku ini benar-benar ambisius loh membangun stadion baru. Karena sebelumnya kan memang sudah ada wacana, tapi terkendala di lokasi pembangunan karena kan kabarnya akan dibangun di sebelah Old Trafford, tapi di sebelahnya itu ada rel kereta api saya ingat kalau nggak salah, jadi ada kendalanya di situ. Tapi ya kita nggak tahu lagi ya, karena Ineos ini kelihatan sangat ambisius dan Sir Jim Ratcliffe ini kan orang terkaya di Inggris ya, setauku. Jadi bukan hal yang tidak mungkin ya untuk mewujudkan ambisi ini, tapi kita nggak perlu terlalu heboh ya. Memang ini proyek ambisius, tapi kita tidak perlu terlalu heboh sesumbar atau bagaimana, karena ini bukan proyek yang bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun 2 tahun. Oke lah, sambil memproses terkait pembangunan stadion baru ini, alangkah baiknya kita sambil fokus dan berinvestasi pada internal Manchester United dari segi pemain, pelatih, struktur manajemen harus lebih settle lagi. Jadi ketika proyek stadion baru ini sudah rampung, sudah selesai dalam waktu 6 tahun, ya dari sisi internal ini sudah lebih berkualitas gitu loh, sudah lebih matang dan bisa kembali ke era kejayaan Sir Alex Ferguson. Nah itu justru lebih bagus lagi. Jadi fasilitas sudah oke, sudah settle, sudah lebih modern, sudah diperbarui semua, tempat latihan sudah bagus, stadion sudah baru. Nah, secara kualitas pemain juga sudah bagus juga. Ini kan berjalan beriringan gitu loh antara infrastruktur dan kualitas pemain gitu. Jadi kan ketika fasilitasnya ini lebih bagus, stadion baru dengan kapasitas yang lebih besar, otomatis para pemain, pelatih, struktur di manajemen ini akan lebih semangat lagi gitu loh, lebih haus lagi akan prestasi gitu loh. Karena apa? Karena kamu sudah difasilitasi dari berbagai lini gitu loh. Tinggal tinggal prestasinya yang diperbanyak lagi, trofi harus lebih banyak, treble kalau bisa gitu minimal. Karena apa? Karena ya apalagi yang mau dikejar selain prestasi kalau sudah seperti itu, ya kan? Keren sih ini menurutku sangat ambisius itu tadi ya. Terlepas realisasinya nanti seperti apa, jadi atau enggak, kita kan nggak akan tahu ya, karena ini bukan proyek yang main-main menurutku, yang dan menelan biaya sekitar 2 miliar pound sterling itu duit sak kecamatan nih paling di rupiah. Oke, itu untuk yang pertama. Yang kedua ini sebagai tambahan aja. Melansir dari Fabrizio Romano, di sini dikatakan Manchester United memiliki kesepakatan dengan Nozer Mazraoui mengenai kontrak 5 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun.
Oke, menarik. Jadi Manchester United bahkan sudah menawarkan kontrak 5 tahun dengan Mazraoui ya, yang mana kontrak ini sama dengan Leny Yoro dan Joshua Zirkzee. Nah, kembali lagi memang untuk prospek Ineos ini untuk jangka panjang. Jadi kita tidak bisa serta-merta membicarakan apa ya, membicarakan prestasi untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan karena untuk Ineos ini fokusnya di jangka panjang. Karena saat ini masih fokus berbenah dulu. Nah, kalau sudah ada kesepakatan mengenai kontrak, ini kita tinggal menunggu dealnya ya, menunggu resminya kepindahan Nocer Mazraoui ini kapan. Harusnya minggu-minggu ini. Karena apa? Karena pemain ini sudah sepakat, tinggal menunggu apa lagi gitu loh. Dan yang terakhir, masih dengan sumber yang sama, Fabrizio Romano, dalam beberapa hari terakhir Matthijs de Ligt mengonfirmasi kepada Manchester United bahwa dirinya masih menunggu untuk bergabung dengan mereka. Kesepakatan secara personal antara de Ligt dan United masih berlaku. Oke. Dua pemain ini dengan agensi yang sama-sama sudah memiliki kesepakatan secara personal dengan Manchester United, hanya tinggal menunggu keputusan dari klub Manchester United dan Bayern Munchen. Karena kedua klub ini masih belum menemukan kesepakatan terkait harga yang akan menjadi penentu ya dalam keputusan akhir pembelian dua pemain ini. Dan seperti yang aku bilang tadi, harusnya minggu ini sudah deal dua pemain ini. Ya, paket 60 juta untuk dua pemain menurutku win-win solution lah ya. Terus sudah akhir Juli awal Agustus ini. Kapan kita mendapatkan pemain baru lagi ya? Oke, mungkin itu dulu berita yang ingin aku sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.